Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinda Salsabila Lubis dan ini partner saya Devina Rasaida. Kami dari tim PMR SMP Negeri 50 Surabaya dari bidang DORAS, Donor Darah Sukarela. Kami di sini akan menjelaskan pengertian tentang donor darah, kegiatan apa saja dilakukan saat donor darah, dan syarat-syaratnya dan manfaatnya. Jadi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih Kak donor darah itu? Baik Kak, jadi pengertian donor darah sendiri adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Selanjutnya, darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap artinya yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Kemudian, donor darah sukarela atau DBS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Ingat ya, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Siapa saja sih Kak yang menjadi calon pendonor darah itu? Saya, kamu, dan kalian semua dengan syarat yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Dan yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Oh, jadi begitu ya Kak? Iya. Oh ya, aku mau menambahin untuk persyaratan yang lainnya seperti tekanan darah sistolik 100-180 mm hemoglobin dan diastolik 50-100 mm hemoglobin dan tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker atau penyakit kulit kronis. Lalu, bagi wanita yang sedang haid atau hamil atau menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Apa aja sih Kak manfaat menjadi pendonor darah sukarela? Yang pasti manfaatnya banyak banget. Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Oh ya Kak, bagaimana sih cara menjadi pendonor darah? Yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Kemudian, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Lalu, petugas memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai syarat yang telah ditentukan. Kemudian, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat atau kurang lebih 10 menit dan aman. Kemudian yang terakhir, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ingat, setelah 2,5 sampai 3 bulan, datang kembali ke UTD untuk donor darah. Sekian penjelasan tentang donor darah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona saat ini banyak memakan korban jiwa di seluruh
dunia. Maka dari itu, mari kita mencegahnya dengan melakukan vaksinasi.